Selamat siang kaum rimba dan sahabat-sahabat konservasi di luar sana. Kembali lagi di podcast TN Batang Gadis episode yang kedua. Pada episode kedua ini kita mau bahas tema tentang pemusnahan tanaman sawit di kawasan konservasi. Dan di episode kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sudah sangat profesional di bidangnya. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang kaum rimba. Halo kaum rimba. Mungkin sebelum kita masuk ke tema, mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak ya, dari awal karir sampai saat ini. Ya baik, saya Tri Azari Helmi. Jadi awal saya bekerja itu di Balai Taman Nasional Gunung Leuser itu di tahun 2001 sampai dengan tahun 2013. Dan saya bekerja di Taman Nasional Batang Gadis itu dimulai di tahun 2014. Berarti sudah cukup panjang perjalanan karir Bapak ya Pak ya. Mulai dari penempatan awal di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh sampai saat ini di Balai Taman Nasional Batang Gadis. Dan saat ini dipercaya menjadi kepala seksi di SPTN Wilayah 1. Benar Pak ya? Iya. Mungkin kita langsung ke temanya aja Pak ya. Terkait pemusnahan tanaman sawit di kawasan konservasi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya Pak ya, kenapa sih harus dilakukan pemusnahan? Kenapa sih harus dicabut? Itu kan seakan-akan kita sebagai petugas menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu Pak. Jadi bisa dijelaskan nggak Pak, kenapa kita harus melakukan pemusnahan tanaman sawit itu? Ya sebenarnya secara global tanaman sawit itu primadona di negara kita ya. Jadi sumber devisa negara itu dari tanaman sawit. Jadi negara kita juga pengekspor kan tanaman sawit. Tapi sebaliknya produk tanaman sawit ini tantangan kalau memang itu di kawasan hutan. Nah ini juga diklaim oleh negara-negara lain, negara Eropa, efek dari isu deforestasi, juga isu-isu lingkungan. Nah, jadi seperti misalnya sawit itu menurut data merusak ekosistem ataupun mengganggu ekosistem dan juga memberikan efek rumah kaca. Nah, secara aturan di KLHK tanaman sawit ini bukan tanaman hutan. Jadi tidak bisa ditanam di kawasan hutan ataupun kawasan konservasi, khususnya di Taman Nasional Batang Gadis. Nah teman-teman, berarti sesuai dengan aturan yang berlaku, tanaman sawit itu menjadi tanaman yang ilegal bila ditanam di kawasan konservasi ataupun kawasan hutan lindung berdasarkan aturan yang berlaku. Mungkin seperti itu Pak ya? Iya. Mungkin pertanyaan kedua Pak ya, pada saat pelaksanaan kegiatan itu apa aja sih Pak yang dilakukan Pak? Setelah kita menerima laporan adanya bukaan kebun sawit yang diduga di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis, itu kita mengambil langkah-langkah dari mengumpulkan data dan informasi sampai dengan melakukan penertiban kebun sawit di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Jadi dalam pengambilan data ini kita juga sudah memintai keterangan dari pemiliknya sendiri, pemilik lahan Pak ya? Pemilik lahan, pemilik kebun sawit, dan kita dari pemilik kebun itu kooperatif. Jadi beliau, kita apresiasi ya kepada beliau karena beliau bersedia untuk mencabut sawit yang ada di dalam kawasan setelah itu di dalam kawasan. Sebelumnya beliau tidak tahu itu masuk dalam kawasan. Berarti pada saat pelaksanaan kegiatan petugas di lapangan hanya melakukan monitoring aja Pak, ataupun pengawasan ya Pak, terkait masyarakat yang mencabut dengan sendiri tanaman yang sudah dia tanam Pak ya, karena dia sudah tahu itu tanaman yang ilegal ya Pak di kawasan konservasi.
Ya, jadi sebelumnya juga kita melakukan survei terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemilik kebun tersebut. Jadi dengan itu kita melakukan survei bahwa memang ada itu di dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Nah, selain melakukan kegiatan pencabutan ataupun pemusnahan tanaman sawit itu apa aja sih Pak kegiatan dilakukan di lapangan Pak oleh petugas? Ya, jadi selain melakukan pencabutan, jadi begini, sebenarnya kegiatan ini yang kita lakukan ini penanganannya itu dengan metode non litigasi. Artinya kegiatan ini karena ketersediaan sendiri daripada pemilik kebun, kita melakukan tidak dengan powerful ya dari kita, dari petugas, tapi lebih mengedepankan ya dari peran daripada masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat, sehingga mereka mau mencabut sendiri atau memusnahkan sendiri tanaman kelapa sawit tersebut. Dan ada juga dilakukan pemasakan pelang ya Pak di lapangan ya? Iya. Pelang itu berisi apa kalau boleh tahu, boleh disampaikan Pak? Jadi kita juga selain itu memasang pelang di dalam kawasan itu berupa himbauan, pesan-pesan, aturan perundang-undangan yang berlaku di KLHK terkait sanksi-sanksi yang ada untuk kegiatan-kegiatan ilegal di dalam kawasan konservasi. Baik. Berarti tidak ujuk-ujuk kita langsung ada permasalahan kita tangkap, bukan seperti itu Pak ya? Iya, tidak. Berarti kita dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu Pak ya? Iya. Oke. Ada satu hal yang sangat unik yang saya lihat ini Pak pada saat pelaksanaan kegiatan itu, kalau saya lihat itu ini jarang terjadi sebenarnya Pak di kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu tidak terjadi konflik antara masyarakat dan petugas. Itu cukup unik. Boleh dikasih tahu tips and triknya Pak, bagaimana untuk menghindari konflik itu Pak? Ya, jadi dalam penanganan ini ada beberapa upaya yang kita lakukan, yaitu salah satunya itu sosialisasi, pendekatan ke masyarakat. Kita menjalin komunikasi ke masyarakat agar supaya mereka bisa kita mengayomi masyarakat agar supaya bisa bekerja sama terkait dengan adanya kawasan konservasi di sekitar desa. Berarti memang kita harus dekat dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah Pak ya? Iya. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan ya Pak ya? Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, itu kan sudah ditanam itu Pak ya? Udah ditanam, udah dicabut juga lagi Pak ya? Iya. Setelah kegiatan itu Pak, sudah berapa hektar Kak Pak yang ditanam oleh pemilik kebun? Dan mungkin jumlahnya dalam 1 hektar itu berapa batang Pak ya, tanaman sawitnya? Ya, jadi setelah kita ukur dan hitung, luasan itu mencapai 1 hektar. Nah, jadi untuk tanaman sawit itu sendiri kira-kira umurnya mencapai 1 tahun dan tingginya itu adalah sekitar setengah meter atau 1 meter. Jadi umur sawit ini relatif masih berumur pendek ya. Berarti bisa dikatakan sangat tanggap ya Pak ya petugas-petugas di lapangan ini untuk menangani pelaporan yang masuk ke Balai Taman Nasional sendiri Pak ya? Ya, jadi penanganan kita ini penanganan yang cepat ya, segera mungkin kita tangani karena ini untuk mengantisipasi agar jangan meluas kebunnya, dan juga oleh karena umur tanaman itu masih relatif pendek, nah kita gampang untuk memusnahkannya. Pemusnahannya Pak ya, benar. Dan juga ini juga mengantisipasi, mencegah agar jangan terjadi konflik lainnya, konflik tenurial misalnya. Baik Pak, baik. Nah, jadi setelah dilakukan kegiatan pemusnahan sawit nih Pak ya,
Jadinya kan lahannya lahan ya bisa dibilang lahan yang jadinya lahan kosong Pak ya. Apa ya tindakan ataupun hal yang dilakukan ke depannya dari Balai Taman Nasional Batanghari sendiri Pak untuk lahan yang sudah kosong ini Pak? Ya, tentunya sesuai dengan aturan, sesuai dengan program-program yang ada. Nah, ini nantinya sebagai upaya tindak lanjut reforestasi, ya, penanaman kembali. Dan juga kalau memang itu bisa dilanjutkan dengan melalui kegiatan kemitraan, nah ini bisa dikembangkan kegiatan lainnya seperti mengembangkan hasil-hasil hutan, dan juga mungkin bisa dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan ekowisata. Ya, jadi ini tujuannya untuk mengembalikan kembali fungsi ekologi yang baik di kawasan. Selain itu juga untuk memberikan fungsi ekonomi bagi masyarakat melalui nantinya kalau kemitraan itu kerjasama, perjanjian kerjasama bersama masyarakat melalui pembentukan kelompok. Nah, jadi dalam pengembalian fungsi tadi berarti benar-benar masyarakat dilibatkan ya Pak ya untuk mengembalikan fungsi hutan itu Pak ya, nggak cuma sekedar dari Balai Taman Nasional sendiri aja Pak ya. Iya. Berarti kita membangun kesadaran sendiri juga kepada masyarakat ya Pak ya. Iya, itu tadi. Jadi konservasi tidak bisa sendiri. Artinya kita melibatkan, mengikut sertakan seluruh stakeholder yang ada, termasuk masyarakat, instansi terkait, dan juga pihak-pihak yang masih di dalam wadah konservasi. Baik, cukup banyak sepertinya yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Mungkin pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada kaum rimba maupun masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan hutan ataupun kawasan hutan Taman Nasional Batanggadis. Bisa sampaikan Pak? Ya, bagi kita sendiri untuk terus menjaga, mempertahankan dan meningkatkan pengawasan di kawasan kita, kawasan konservasi Taman Nasional Batanggadis, dan untuk masyarakat sendiri perlu ditingkatkan komunikasi dan juga koordinasi agar supaya bisa bersama-sama berkolaborasi untuk bersama menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Batanggadis. Baiklah, mungkin itu akhir dari pesan yang bisa disampaikan Pak Tri Azhari Helmi, bahwasanya dalam menjaga kawasan hutan itu dibutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat dan pemerintah daerah sehingga kawasan hutan bisa dapat dijaga dengan baik ya Pak ya. Iya. Mungkin sekian podcast TN Batanggadis episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.